Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman semua yang nonton video kali ini. Semoga teman-teman yang nonton video ini bukan sebuah kebetulan, dan semoga teman-teman yang nonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan bahagia, dan selalu diberkahi oleh keberlimpahan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bahayanya kita mengeluh, teman-teman. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena ternyata dengan kita berkeluh kesah atau mengeluh secara berlebihan, atau kita berpikir tentang hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif, ini ternyata berpengaruh besar terhadap kehidupan kita untuk susah maju, teman-teman. Artinya kalau tidak kita stuck di situ, ada potensi kemungkinan kehidupan kita akan lebih turun atau lebih mundur. Nah, ini berbahaya sekali akibat refleksi dari kita yang kita pancarkan dalam bentuk mengeluh dan berprasangka yang tidak-tidak, yang kemudian hal itu berpengaruh terhadap kehidupan kita. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bahayanya kita mengeluh, dan semoga bisa menjadi reminder untuk kita semua. Yang pertama, ingin saya jelaskan, manusia itu memiliki emosi, teman-teman. Emosi ini terbagi dua, menjadi emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif ini adalah tentang hal-hal yang kita sukai, yang kita apresiasi pada diri kita, sehingga hal ini menimbulkan atau memunculkan atau menstimulus motivasi diri kita supaya kita lebih giat lagi, kita lebih bersyukur lagi, kita lebih semangat lagi, dan lain sebagainya. Nah, kedua adalah emosi negatif. Emosi negatif ini seperti rasa kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, terus tidak percaya diri, kemudian rasa bersalah yang terlalu kalut, galau, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita terus-menerus dalam posisi di emosi negatif dan terus-menerus kita berkeluh kesah, baik pada diri sendiri maupun terhadap orang lain, ini sangat berbahaya efeknya pada kehidupan. Nah, siapa di sini yang pernah atau bahkan sering ketika lagi pulang kerja atau lagi kumpul sama temen, lagi nongkrong, begitu datang duduk ngopi, ngobrol sambil ngerokok, terus udah bertukar cerita tapi dalam posisi yang negatif. Artinya seringkali kita bertukar cerita dengan kawan kita, dengan teman-teman kita ini dalam posisi cerita-cerita yang negatif, teman-teman. Seperti saya sering bilang, yaitu adu nasib. Ada si A, si B, dan si C. Ada 3 subjek pada saat satu pertemuan. Si A berbicara di forum, aduh, hari ini gue capek banget dah, berangkat pagi, terus udah kena macet, terus ditambah lagi nyampe kantor telat, udah telat diomelin karena telat gajinya dipotong. Padahal selama ini saya ngerasa kerja udah maksimal, tapi ada aja salahnya. Jadinya ya bulan ini kurang deh, nggak cukup deh. Jadi bingung deh saya mau gimana lagi, paling ya nyari-nyari dari pinjol deh jadinya. Itu satu, si A. Si B menimpalin, kamu mah masih enak A, daripada saya belum kerja, cari kerja susah banget, udah ngelamar sana sini, nggak dapet. Sekalinya dapat kerja, kontraknya cuma 2 bulan, cuma 3 bulan, terus gajinya kecil, ya nggak cukup juga buat kemana-mana. Nah, terus ditimpalin lagi sama si C. Ya, masih mending kalian berdua mah masih jomblo, belum ada tanggungan. Lah saya, iya sih emang saya udah kerja, cuman saya udah punya istri, udah punya anak. Sama juga, berangkat pagi, pulang
gelap, terus kerjanya capek, hasil nggak maksimal yang didapat, terus sering berantem di kantor, lingkungan kerjanya toksik, gajinya suka dipotong, buat bulan-bulanan, hari-harian rasa-rasanya kurang. Makan aja sehari kalau 15.000, sehari 2 kali makan 30.000, dikali 30 hari udah 900.000. Terus bensin sebulan bisa 300.000, udah 1.200.000. Belum buat ini, buat itu. Total gaji UMR dikurangin sekian, ya nggak cukup deh. Lu berdua masih enak, belum punya pasangan. Nah, seringkali kita terjebak dalam forum-forum seperti ini, teman-teman. Ini namanya saya sebut sebagai forum adu nasib. Nah, ini tidak baik. Ketika hal-hal negatif, hal-hal buruk yang kita lontarkan dan kita rasakan, kemudian kita ucapkan, dan kita betul-betul merasakan itu artinya diri kita ini memancarkan frekuensi tentang kekurangan, teman-teman, tentang ketidaklayakan. Ketika kita merasa kurang, ketika kita merasa tidak cukup, ketika kita tidak bersyukur, maka rezeki pun akan sulit untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Karena kita mesti paham hal-hal apa saja yang disukai oleh rezeki atau uang, teman-teman. Nah, kalau teman-teman belajar, teman-teman bisa cari tentang law of attraction. Itu juga sudah sering saya bahas, dan teman-teman bisa cari referensi, yaitu tabel skala energi manusia yang ditulis, yang sudah diteliti lebih dari 20 tahun oleh David R. Hawkins. Di situ terdapat 17 urutan dari level energi manusia, mulai dari yang paling rendah sampai kemudian yang paling tinggi. Teman-teman bisa cek. Di situ dibagi menjadi 2 zona, yaitu zona power atau zona yang kemudian yang kedua zona force. Ada 2 zona di situ. Dan di situ teman-teman bisa lihat apa yang sedang teman-teman rasakan saat ini. Nah, teman-teman lihat skalanya, nilainya, teman-teman sedang berada di zona yang mana? Apakah teman-teman sedang berada di zona power atau teman-teman sedang berada di zona force? Ketika teman-teman terus-menerus berada dalam zona force atau tekanan, yaitu seperti apatis, malu, rasa bersalah, khawatir berlebih, terus ketakutan, marah, dan lain sebagainya, maka bisa dipastikan kehidupan Anda akan stuck di situ-situ aja, seperti roda hamster. Seperti hamster tinggal di dalam kandang, dia berlari di dalam roda hamster terus-menerus, dia akan terus berputar di situ tanpa dia berpindah kemanapun, tanpa dia berubah. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah Anda perlu tenang, Anda perlu refleksi lagi, dan Anda perlu bersyukur. Bersyukur dengan apa yang Anda miliki saat ini, dan ubahlah energi negatif atau pikiran negatif pada diri Anda menjadi energi yang positif. Ketika Anda merasa kesulitan, ketika Anda merasa kekurangan, maka itulah energi yang Anda pancarkan, bahwasanya Anda meminta kekurangan. Karena semesta tidak mengenal bahasa Anda, tidak mengenal kalimat Anda, tetapi semesta mengenali frekuensi Anda, vibrasi Anda. Dari mana frekuensi dan vibrasi itu berasal? Dari perasaan dan pikiran, dari olahan otak Anda, dari olahan perasaan Anda, apa yang Anda alami pada hari itu dan apa yang kemudian Anda sikapi dari pengalaman Anda. Ketika Anda mengalami sesuatu yang kurang baik, Anda sikapi dengan sesuatu yang buruk, maka terjadilah plus-plus negatifnya. Tetapi ketika Anda sekalipun mengalami situasi yang tidak menguntungkan, namun Anda coba untuk berpikir positif dari sisi hal apa ya hikmahnya ya, apa ya pelajarannya ya. Nah, dari situlah Anda akan memulai sebuah perjalanan baru di dalam mind management Anda. Ketika Anda mampu mengolah pikiran Anda dan perasaan Anda menjadi lebih positif lagi, maka niscaya
kehidupan Anda akan berangsur-angsur ini menjadi lebih baik lagi dan menjadi ada peningkatan, teman-teman. Teman-teman bisa buktikan, teman-teman bisa praktekkan, dan buat teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut, silakan hubungi dan cek langsung website kami di www.revolutionenergy.com, atau teman-teman bisa cek sosial media kami di Lutfi_RPA_entertainment. Nah, teman-teman bisa DM langsung atau kita bisa live di sosial media. Nah, buat teman-teman yang menonton video kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, dan semoga teman-teman selalu dalam keberlimpahan, selalu dalam pikiran positif, dan selalu dalam keadaan yang beruntung. Karena teman-teman mesti tahu keberuntungan itu bisa diciptakan. Next kita akan membahas bagaimana caranya menciptakan keberuntungan dan bagaimana cara kita menarik uang, karena ternyata uang itu bisa ditarik, teman-teman. Terima kasih buat semua yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi energi.